Shalom, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 7 ayat 29. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasan firman ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Bapa kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami semua. Berikan pencerahan kepada kami untuk mengerti akan kedalaman daripada firman-Mu Tuhan, agar menjadi berkat bagi kami, berkat bagi pada setiap orang-orang yang mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Bapa melalui kebenaran firman ini juga Tuhan, kalau ada yang orang-orang yang mengalami persoalan pergumulan, Tuhan, Engkau adalah satu-satunya jawaban. Biarlah Bapa kalau ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Kalau ada orang yang mengalami suatu pergumulan, Tuhanlah jawabannya. Untuk itu, marilah kita semua datang kepada hadirat Tuhan untuk tetap bersandar, berserah, dan berpengharapan hanya kepada Dia saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap untuk menerima, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Mari kita kembali membaca firman ini. Yeremia 7 ayat 29. Perikopnya demikian, penyembahan berhala dan akibatnya. Yang 29, cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul. Sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan. Ini untuk menajiskannya. 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom, yang membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Yang terakhir 32. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Berbicara tentang murka, bisa kita ambil suatu analogi tentang murka ini. Adalah ketika seseorang memberikan kepercayaan ataupun mengasihi ataupun betul-betul memberikan suatu kepercayaan kepada seseorang tersebut. Ternyata orang-orang tersebut lupa dan bahkan berkhianat. Tidak lagi setia kepada orang yang memberikan kepercayaan itu. Sehingga orang yang memberikan kepercayaan tersebut merasakan terkhianati, merasakan sangat sakit hati, dan akibatnya bisa dia murka. Murka dalam firman ini, Tuhan sangat kecewa bagi bangsa Yehuda, bagi orang-orang Yehuda, di mana orang-orang Yehuda yang Tuhan pelihara, karena mereka dituntun, semua itu dituntun, bangsa Israel dituntun keluar dari tanah Mesir. Banyak mujizat-mujizat diperbuat kepada bangsa tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ingkar, mereka tidak lagi setia. Bahkan yang paling menyakiti hati Tuhan adalah mereka membuat bukit-bukit pengorbanan, yaitu dewa-dewa mereka. Mereka buat dewa-dewa mereka.
Mereka beribadah bukan lagi kepada Tuhan, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi mereka sudah berubah setia menyembah kepada berhala-berhala, dewa-dewa tersebut. Inilah yang membuat hati Tuhan sangat murka. Dan Tuhan menajiskan semua hal-hal yang tersebut. Nah, kita lihat ya. Dewa-dewa yang mereka buat itu sangat menjijikkan hati Tuhan. Bukit-bukit pengorbanan yang mereka buat di Tofet, yang disebut dengan Tofet, dan itu terletak di lembah Ben Hinnom. Nah, lembah Ben Hinnom, di situ mereka mengorbankan anak laki-laki, anak perempuan mereka dipersembahkan di situ untuk dewa-dewa mereka. Artinya mereka membunuh, mengorbankan anak-anak mereka untuk dewa-dewa yang mereka bentuk. Karena mereka mengingini, menghendaki ataupun mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi bukan lagi mengikuti tuntunan daripada Tuhan, tetapi mereka mau menyembah, membuat dewa penyembahan mereka kepada ilah-ilah itu, kepada dewa-dewa itu. Agar apa? Agar mereka dipuaskan sesuai dengan keinginan dan harapan mereka semata. Inilah yang sering terjadi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita lupa setia kepada Tuhan. Lupa bahwa setiap apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, kita tidak tanya kepada Tuhan, apakah ini sesuai, seturut kehendak daripada Tuhan. Kalau memang asal kita lakukan demi untuk memuaskan daripada kepuasan batin kita, percayalah, pasti Tuhan juga kecewa. Berbicara tentang bahwa orang-orang Yehuda itu sudah mempersembahkan anak-anak mereka, dikatakan Tuhan, aku tidak menginginkan itu, dikatakan. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi, Tuhan hanya sekali saja pernah meminta anak Abraham untuk dikorbankan kepada Tuhan. Nah, tetapi apa yang kita dapat dari situ? Apa yang kita ketahui? Apakah Tuhan tetap meminta pengorbanan itu anaknya? Tidak. Ketika Tuhan sudah melihat bahwa Abraham tetap setia kepadanya, Tuhan menyediakan domba pengganti daripada anak daripada Abraham itu, yaitu dengan cara tersangkut tanduknya di semak belukar. Inilah Tuhan menyediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa artinya Tuhan melakukan itu? Kita tahu sejarah daripada bagaimana Abraham mendapatkan anak. Begitu lama dia bisa mendapatkan anak, sehingga ketika dia mendapatkan anak, tentulah dia akan mencurahkan kasih sayang yang sangat luar biasa kepada anak tersebut, karena dia anak perjanjian. Maka Tuhan tidak mau menjadi diduakan. Tuhan kita itu adalah Allah yang pencemburu. Maka dari itu, Tuhan menguji iman daripada Abraham. Apakah dia masih tetap setia kepada Tuhan? Apakah dia lebih mengasihi anak itu daripada mengasihi Tuhan? Ternyata apa yang kita lihat, Abraham tetap setia kepada Tuhan. Inilah menjadi kesukaan hati Tuhan. Tidak seperti orang Yehuda tersebut. Orang Yehuda tersebut ini, Allah mengorbankan anak laki-laki mereka, mengorbankan anak perempuan mereka. Padahal dikatakan Tuhan di sini, Tuhan tidak menghendaki itu. Bahkan Tuhan sangat murka atas perbuatan daripada orang-orang Yehuda tersebut. Maka kalau kita lanjutkan terus di dalam pasal 8 terus, dosa akibat hukuman ini panjang betul ini akibatnya itu. Dikatakan, saya akan bacakan sedikit. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali. Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali.
Mengapa bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Nah, saya akan lanjut. Di sini dikatakan, mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Nah, jadi orang bangsa Yahudi menyadari bahwa mereka sudah melanggar titah Tuhan. Mereka bahkan dikatakan di sini, marilah kita minum racun sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Nah, kita mengharapkan damai tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang datang hanya kengerian. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di pasal yang ke-9 juga, di 8 juga ada dikatakan di sini, ratapan atas Yehuda dan Yerusalem itu berbicara akibat satu perbuatan yang salah yang dilakukan oleh orang Yehuda itu, maka runtutannya begitu banyak akibat-akibatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang kita dengarkan, yang kita pelajari bersama-sama ini membuat kita merenung sejenak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap sesuai segala tindak tanduk yang kita perbuat, khususnya dalam melayani Tuhan? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Bapa kita, Tuhan kita itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita koreksi, marilah kita introspeksi agar kita tetap berjalan dalam koridor kebenaran daripada Tuhan saja. Untuk itu, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan, hanya satu cara untuk bisa melepaskan semua itu. Karena kebaikan, perbuatan itu tetap ada di dalam kelemahan dan tetap ada terbatas dan pasti ada dosa. Sebab manusia pertama sudah di dalam dosa, dalam cengkeraman dosa, maka tidak lain dan tidak bukan hanya satu cara untuk bisa kita keluar daripada dosa itu, dengan merencanakan sedemikian jauh, mulai dari setelah manusia pertama Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan merencanakan suatu perjalanan yang jauh, bertahun-tahun bahkan berabad-abad terus, untuk mempersiapkan siapa yang sanggup melepaskan umat manusia ini daripada kutuk dosa tersebut. Puji Tuhan, kita umat Kristiani sekarang ini berada di dalam kebenaran anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristuslah satu-satunya yang sanggup melepaskan kita dari segala kutuk dosa tersebut. Memang Tuhan sudah mempersiapkan begitu lama, tetapi tepat pada waktunya Tuhan Yesus datang ke dunia, memutuskan setiap kuk dosa itu, agar bukan lagi karena perbuatan kehebatan kita, bukan lagi karena keimanan kita ataupun mungkin kesalehan kita, maka kita bisa keluar daripada cengkeraman, daripada hukum yang tertulis itu. Tetapi adalah karena anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah kita terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu pada sore hari ini marilah kita tetap berpegang di dalam Tuhan. Ada suatu janji, ada janji keselamatan, yaitu yang sudah kita terima, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dialah yang membungkus semua janji-janji itu, digenapkan di dalam Dia, sehingga semuanya menjadi tergenapkan. Janji itu adalah keselamatan, janji itu kita berasal dari surga dan kelak kembali kepada kerajaan surga. Dan juga Dia selama kita di dunia ini,
Dia mengutus Roh Kudus untuk tetap menuntun kita, menjadi guidance kita, agar kita tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu ibaratnya seperti ini kita gambarkannya. Kalau kita sedang berada di lautan luas yang paling luas, tentu agar kita bisa keluar menuju satu tujuan kita, karena tidak ada tepi, semua sama rata, laut terbentang. Nah, maka dibutuhkan adalah satu kompas. Kompas inilah yang menuntun setiap nahoda untuk terus menuju suatu tujuan hingga sampai kepada akhir atau sampai kepada tujuan yang hendak dicapai. Nah, Tuhan Yesus mengerti betul ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada pegangan, tidak ada yang bisa menuntun mereka. Maka Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus untuk apa? Untuk memberikan nasihat, untuk terlebih untuk menuntun jalan-jalan kita, agar kita tetap berada di dalam koridor sampai kepada ending final kelak, yaitu kerajaan surga. Kita hidup di bumi ini memang ada suatu tujuan, goals kita, yaitu agar kita bisa bertahan hidup, sehat, damai sejahtera, sukacita, memiliki apa yang kita dambakan, apa yang kita miliki, berumah tangga, beranak cucu. Ya, itu memang tujuan. Tetapi endingnya ini semua ada suatu yang kekal, kehidupan kekal. Inilah yang paling pokok, inilah tugas paling utama keimanan kita, agar kita tetap bergaul erat dengan Roh Kudus yang selalu menuntun kita, ibaratnya menjadi kompas perjalanan kita kepada kehidupan kekal. Roh Kudus inilah yang menuntun kita agar kita tidak tersesat. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia sungguh baik memberikan Roh Kudus kepada kita untuk tetap setia membimbing kita, menuntun kita kepada jalan kehidupan yang kekal itu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kekal selamanya. Inilah renungan kita di sore hari ini. Haleluya. Amin.